Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar sejarah Indonesia. Kali ini saya akan jelaskan tema perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara umum dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Kebijakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Secara umum dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. IPTEK abad ke-16 oleh Jacob Bontius mempelajari flora Indonesia, dan abad ke-18 pemerintah Belanda mendirikan Bataviaans Genootschap van Wetenschappen. Tahun 1817, C.G.L. Leeuwenhoek mendirikan Kebun Raya Indonesia di Bogor. Pada 1928 dibentuk organisasi untuk penyelidikan dalam ilmu pengetahuan alam dan dikenal dengan OPIPA. Kelima, pada tahun 1956 melalui Undang-Undang Nomor 6, pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dikenal dengan MIPI. Lembaga penelitian oleh pemerintah Indonesia. Selain lembaga yang peninggalan Belanda, pemerintah Indonesia juga berupaya mendirikan lembaga penelitian lain. Yang pertama, Badan Tenaga Atom Nasional atau dikenal dengan Batam, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal, dan yang keempat, Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi BPPT dan Badan Standarisasi Nasional. Nurtanio Industri Dirgantara Nasional. Pada tahun 1970-an, B.J. Habibie merancang dan mengembangkan berbagai industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencana Industri Strategis atau BPIS, lalu dikembangkan oleh Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN dan Perusahaan Armada Laut atau PAL, sehingga IPTN menghasilkan pesawat sebagai transportasi udara Indonesia dan PAL berhasil membuat kapal laut sebagai transportasi laut. Teknologi Komunikasi dan Transportasi. Pada tahun 1976, pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di Indonesia. Sistem komunikasi ini disebut dengan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau dikenal dengan SKSD Palapa. Satelit ini membuat komunikasi telepon, telegraf, dan telex di Indonesia semakin lancar dan membuat siaran TVRI dan RRI mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan SKSD Palapa ini membuat Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang menggunakan satelit. Manfaat SKSD Palapa ini juga bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, namun juga negara tetangga di ASEAN dan Papua Nugini dengan menyewa transponder satelit sehingga bisa menambah penghasilan negara. Teknologi Komunikasi dan Transportasi. Pemerintah Indonesia juga mengembangkan transportasi darat dengan membangun jalan bebas hambatan atau tol. Pembangunan yang pertama kali adalah jalan tol Jakarta Bogor dan Ciawi yang dikenal dengan tol Jagorawi. Pada tahun 1987, pemerintah membangun jalan tol yang menghubungkan Cawang Tanjung Priuk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang disebut dengan teknologi Sasro Bahu. Selain teknologi Sasro Bahu, pemerintah juga memanfaatkan teknologi cakar ayam Sediatmo. Teknologi ini mampu membangun pondasi di wilayah rawa-rawa. Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Ide ini pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada tahun 1960 dalam kegiatan demonstrasi massal atau DEMAS dan dikembangkan menjadi intensifikasi massal atau INMAS pada tahun 1969. Intensifikasi. Program intensifikasi pertanian pada awalnya menggunakan program Panca Usaha Tani dan dilanjutkan program Sabta Usaha Tani yang meliputi yang pertama pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, 2 pemilihan bibit unggul, 3 pemupukan pemberantasan hama dan penyakit tanaman, 4 pengolahan pasca panen, dan program intensifikasi pertanian pada awalnya menggunakan program Panca Usaha Tani dan dilanjutkan program Sabta Usaha Tani.
Dampak perkembangan teknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak positif, mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya, dan dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Yang kedua, dampak negatif, membuat candu terhadap gadget yang dimiliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Berkurangnya sosialisasi antar manusia karena terlalu fokus kepada dirinya yang berinteraksi dengan teknologi. Meningkatnya jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan tenaga manusia. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.